Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Bersyukur kepadamu ya Allah atas segala kebaikan dan kemurahan hati-Mu senantiasa dalam hidup kami. Tak henti-hentinya Tuhan peduli dengan kehidupan kami, mengasihi dan memberkati kami. Dan pada saat ini kami datang menghadap hadirat-Mu karena kami yakin dan percaya adalah kesukaan bagi Tuhan ketika umat percaya boleh memuji, memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Karena itu ya Allah, terimalah sembah dan pujian kami untuk boleh menyukakan hati Tuhan sebagai tanda syukur kami atas berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan yang boleh berbicara, memulihkan dan memperbaharui hidup kami. Karena itu ya Allah, berikanlah hati yang paham bagi kami, dan Roh Kudus-Mu kiranya berotoritas menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh dengar-dengaran akan firman-Mu, dan Tuhan berkenan berbicara kepada kami. Hati kami siap untuk ditabur oleh firman-Mu. Berkata-katalah kepada kami, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini di minggu kita hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah kita, yaitu dari kitab Imamat pasal 25 ayat 1 hingga ayat yang ke-13. Beginilah firman Tuhan tertulis di sana. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu harus menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, dan bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu, segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya, engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian, kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu. Bagi segenap penduduknya itu harus menjadi tahun Jobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya
dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Jobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Jobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Jobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Firman-Mu menjadi terang. Firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami. Oleh kasih-Mu Tuhan, Allah Bapa kami. Firman-Mu, Firman-Mu, berikan pada kami agar menjadi berkat bagi hidup kami. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini dalam ibadah persekutuan kita dengan Tuhan, meskipun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing, saya yakin lawatan Tuhan di rumah kita tentunya mendatangkan sukacita dan memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, dalam lawatan Tuhan ke rumah kita atau dimanapun kita berada, di dalam kita mendengarkan firman Tuhan ini, saya yakin Tuhan berbicara kepada kita lewat sapaannya, seperti khotbah pada pagi hari ini atau pada saat ini yang sudah kita dengarkan dalam pembacaannya dari Imamat 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Imamat 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13, yang pada saat ini, di minggu ini, kita boleh memasuki dan menerima tema minggu, panggilan memelihara alam. Panggilan memelihara alam atau pajouon lao mangaramoti na tinopa. Pajouon lao mangaramoti na tinopana. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, panggilan memelihara alam lewat tema minggu ini sungguh-sungguh boleh mencelikkan mata kita dan boleh menyadarkan kita siapa kita sesungguhnya di hadapan Tuhan di muka bumi ini. Siapa kita sesungguhnya di hadapan Tuhan di muka bumi ini, dan siapa kita sesungguhnya, apa tujuan kita, apa artinya kehadiran kita diciptakan oleh Tuhan di bumi ini. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, pertanyaan ini akan terjawab ketika kita boleh setia mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Adalah firman yang disampaikan pada awalnya kepada orang Israel melalui Musa. Tuhan berkata kepada Musa untuk diteruskan kepada orang Israel ketika mereka akan memasuki tanah perjanjian
atau tanah Kanaan. Dikatakan oleh Tuhan kepada Musa supaya orang Israel yang akan memasuki tanah Kanaan itu boleh memiliki dua sikap yang harus mereka perlihatkan tentang tanah yang akan mereka duduki atau akan tempati. Dan itu sangat jelas lewat khotbah kita dari Imamat 25 ini. Yang pertama adalah orang Israel harus memelihara tahun Sabat. Orang Israel harus memelihara tahun Sabat. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, orang Israel nanti di Mesir, di tanah Kanaan harus memelihara tahun Jobel. Kedua hal ini akan mereka laksanakan, akan mereka lakukan, akan mereka praktekkan ketika mereka sudah tiba dan menduduki tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang dianugerahkan oleh Tuhan bagi orang Israel. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, apa dan bagaimana rupanya tahun Sabat itu? Apa dan bagaimana rupanya tahun Sabat? Mengapa tahun Sabat itu perlu dan harus dilakukan oleh orang Israel? Dikatakan di dalam khotbah kita bahwa tahun Sabat itu adalah tahun di mana pada tahun yang ketujuh adalah tahun perhentian, sama seperti Sabat pada penciptaan, ya. Lalu di dalam orang Israel memasuki tanah Kanaan, mereka harus hidup juga di tahun Sabat. 6 tahun mereka boleh bekerja, menanami, ya, menabur, mengelola, memelihara atau mempergunakan tanah yang diberikan oleh Tuhan itu. Ini yang dikatakan oleh Tuhan untuk disampaikan oleh Musa kepada orang Israel. Mereka harus hidup melakukan tahun Sabat, yakni 6 tahun mereka terus bekerja, 6 tahun mereka boleh menaburi ladang-ladang mereka, dan 6 tahun mereka boleh menuai dari setiap pekerjaan mereka di tanah Kanaan tersebut. Lalu pada tahun yang ketujuh mereka harus berhenti. Ini Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Tahun yang ketujuh itu bukan hanya mereka yang berhenti, tapi ladang-ladang, kebun-kebun mereka juga harus berhenti. Ini yang harus dilakukan di sana. Ketika mereka berhenti, membiarkan semua ladang, membiarkan kebun mereka itu ditumbuhi oleh tanam-tanaman, ditumbuhi oleh pohon-pohonan, ditumbuhi oleh hal-hal yang boleh menghasilkan buah, dan buahnya itu Bapak Ibu saudaraku dikatakan di sana, hasilnya itu Bapak Ibu saudaraku bukan untuk diri mereka sendiri lagi, tapi dibiarkan untuk orang asing, untuk binatang liar, untuk budak-budak, untuk siapa saja yang ada bersama dengan mereka. Semuanya boleh bebas mengambilnya dan menikmatinya. Ini aturan yang diberikan oleh Tuhan. Ini hukum yang diberikan oleh Tuhan untuk dihidupi oleh orang Israel dalam hal tahun Sabat tersebut. Mereka menanami selama 6 tahun, mereka merantingi anggur-anggur mereka selama 6 tahun, mereka mengelola tanah itu selama 6 tahun, mereka boleh mempergunakan tanah itu selama 6 tahun, tapi tahun yang ketujuh membiarkan begitu saja, berhenti tanahnya, dan mereka juga harus berhenti. Dan apa yang tumbuh di ladang-ladang, apa yang tumbuh di kebun-kebun itu, mereka tidak boleh ambil, tapi itu diperuntukkan bagi orang banyak, bagi orang yang ada di sekitar mereka, bagi ternak-ternak, dan juga bagi binatang-binatang liar. Ini peraturannya Bapak Ibu saudaraku. Rupanya Tuhan mengatur
bahwa tanah juga perlu berhenti, manusia juga perlu berhenti. Ini Bapak Saudaraku, mungkin kita bertanya ini sekarang dalam hati kita, kok sampai hal seperti itu juga diatur oleh Tuhan ya? Kok manusia, kok orang Israel harus diatur berhentinya? Kok tanah harus diatur penanamannya atau berhentinya? Apakah tanah capek? Apakah tanah bisa lelah? Atau apakah maksud Tuhan ketika harus menyuruh orang untuk memberhentikan tanah itu untuk tidak ditanami? Apakah maksud Tuhan supaya manusia atau orang Israel harus berhenti? Apa tujuannya di sana? Padahal sekarang ya Bapak Ibu Saudaraku, orang sering memakai waktu ini ya maunya lebih dari 24 jam ya, lebih dari 24 jam. Dan kalau kita lihat sekarang ini ya, mesin seolah-olah tidak ada henti-hentinya di pabrik-pabrik sana. Bahkan di kampung-kampung juga nggak tahu lagi kita kapan musim menuai, kapan musim menanam. Yang tadinya hanya sekali setahun menanam padi, sekarang bisa-bisa dikejar sampai 2 atau 2,5 kali atau 3 kali. Ini Bapak Saudaraku. Ini yang menjadi tujuan Allah. Rupanya manusia perlu bersyukur kepada Tuhan, manusia perlu memelihara alam, manusia perlu menjaga keseimbangan alam. Jadi tidak mengeruk begitu saja ya, menghabiskan semua hasil dari bumi itu, atau ya terus memperlakukan bumi ini, tanah ini, kebun ini dengan sesuka hati. Karena Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tanah itu perlu juga untuk disuburkan, perlu juga untuk disegarkan. Dan manusia yang mungkin maniak dengan pekerjaan ya, yang tidak tahu dengan jam, yang terus memperhatikan diri sendiri, yang banyak kerinduannya untuk menggapai sesuatu, yang dia pikir karena pekerjaannya mempergunakan waktu sebanyak mungkin ya, menjadi kesuksesan dan keberhasilan, atau menjadi ukuran bagi dia untuk memenuhi hasrat dan keinginannya. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Tuhan mengatakan manusia itu perlu istirahat, tanah itu perlu istirahat. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku? Tentunya karena Tuhan adalah pencipta, Tuhan pemilik segalanya. Dia tahu bagaimana kekuatan alam itu, dia tahu bagaimana kekuatan ciptaannya. Batasan-batasan itu dia tahu, sejauh mana manusia itu bisa kuat dan tangguh. Ini Bapak Ibu Saudaraku, sebagai pencipta atas bumi ini, sebagai pencipta atas tanah, dia tahu sejauh mana tanah itu bisa maksimal memberikan hasil dan memproduksi apa yang diinginkan oleh manusia. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, perlu manusia beristirahat, perlu tanah itu diberhentikan. Dan ada lagi tujuan yang paling indah kita lihat di sana. Selain berpikir tentang manusia, selain berpikir tentang lingkungan, tentang kebun, tentang ladang, tentang tanah, tentang bumi ini, dikatakan di sana Bapak Saudaraku, ya membiarkan 1 tahun, pada tahun yang ke-7 itu tidak dituai oleh orang yang memiliki tanah tersebut. Tujuannya adalah apa? Rupanya Tuhan peduli juga dengan binatang-binatang liar. Rupanya Tuhan juga peduli dengan orang-orang kecil, orang-orang yang tidak memiliki harta, yang tidak memiliki tanah. Rupanya Tuhan juga peduli dengan orang-orang yang disebut di sini dengan hamba-hamba, orang asing. Ini Bapak Ibu Saudaraku. Lalu mungkin pertanyaan kita, lah kayak mana itu Pak Pendeta? Kalau tahun ke-7 itu harus diberhentikan, lalu dari mana? Apa yang dimakan 1 tahun itu? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tentu
Tuhan sang pencipta, sang pemilik kehidupan dikatakan memelihara hidup manusia itu sendiri. Tuhan sudah memberikan 6 tahun untuk boleh mengumpulkan hasil daripada ladang. Tentunya itu diberkati Tuhan dan menjamin keberlangsungan hidup kita. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, dan berbicara soal Sabat, tentunya bukan beristirahat begitu saja, tapi ada makna teologisnya mau disampaikan, bahwa kita perlu sadar akan pemeliharaan Tuhan, perlu sadar untuk persekutuan dengan Tuhan, karena pada tahun ke-7 itu membangun persekutuan yang indah dengan Tuhan, melakukan doa-doa, ya, bagaimana menguduskan persekutuan dengan Tuhan, rumah Tuhan. Itu yang dilakukan pada tahun yang ke-7. Lalu peraturan yang kedua adalah tahun Jobel. Selain tahun Sabat, ada lagi tahun Jobel yang harus dilakukan, yang harus dilaksanakan oleh orang Israel begitu mereka masuk di tanah Kanaan. Jobel itu sendiri dari bahasa aslinya artinya itu adalah tanduk domba jantan. Ini tahun Jobel itu artinya tanduk domba jantan. Nah, apa yang terjadi dengan tanduk ini dan apa yang terjadi yang harus dilakukan di dalam tahun Jobel ini? Dikatakan di sana setelah 7 kali 7 tahun, maka mereka pada tahun yang ke-50 akan memaklumkan pendamaian, pembebasan, kemerdekaan, dan pelepasan lewat meniup tanduk domba jantan itu tadi yang disebut dengan sangkakala. Akan dipermaklumkan kemana-mana bahwa tahun ini adalah tahun pembebasan. 7 kali 7 atau 49 tahun, ya. Artinya diperlihatkan di sana bagaimana mereka harus mengumpulkan segalanya, tapi pada tahun yang ke-50 mereka harus berhenti. Semua ladang harus diberhentikan juga. Dan pada tahun yang ke-50, Bapak Ibu saudaraku, kalau ada tadinya jual beli tanah, ya, di tahun 50 itu harus dibebaskan dan dilepaskan kepada pemilik. Dari mana itu dibeli pada awalnya, harus dilepaskan dan dikembalikan kepada pemilik ataupun pewaris tanah tersebut. Lalu hamba-hamba atau budak-budak yang ada di tengah-tengah orang Israel harus dibebaskan, dimerdekakan. Bapak Ibu saudaraku, ini tahun Jobel. Demikian juga seperti tahun Sabat tadi. Setiap hasil tanah di tahun 50 itu, Bapak Ibu saudaraku, dikatakan sana itu adalah untuk bagian orang-orang yang tidak memiliki harta benda, atau yang tidak memiliki tanah, atau yang tidak memiliki kekayaan, yang hamba-hamba atau budak-budak, dan juga orang asing, dan juga untuk binatang-binatang liar. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ada nilai keadilan dari Tuhan di sana, ada kepedulian Allah di sana dengan orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang tidak diperhitungkan, ya, orang-orang yang tidak punya harta, orang-orang yang tidak memiliki di sana. Tahun pembebasan, dan ini harus diperdengarkan kepada setiap tempat. Jadi di mana-mana harus dibunyikan ini sangkakala, mengatakan ini adalah tahun pembebasan, ini adalah tahun Jobel. Setiap orang harus kembali kepada kaumnya. Ini yang terjadi di sana. Jadi Bapak Ibu saudaraku, sekali lagi dalam khotbah ini, ya, dalam kitab imamat ini, imamat 25 ini, dua hal ini harus dilaksanakan. Tahun Sabat, kemudian tahun Jobel. Dan di sana Bapak Ibu saudaraku terlihat bagaimana Allah yang sesungguhnya pemilik segalanya. Kalau kita lihat, ya Bapak Ibu saudaraku, karena tanah Kanaan itu, ya, oleh Joshua dibagi kepada semua suku-suku orang Israel. Suku-suku orang Israel. Makanya di ayat yang ke-23, kalau kita baca dari pasal 25 ini, jelas
diperlihatkan dan dinyatakan bahwa Tuhanlah pemilik tanah itu dan manusia atau orang Israel ketika itu adalah sebagai orang asing dan pendatang. Dikatakan di sana, tanah jangan dijual mutlak, ayat 23. Tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu, sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Allah mengklaim, dan memang itu sesungguhnya, bahwa tanah itu adalah miliknya. Manusia hanyalah pengelola, manusia hanyalah pemerguna atau pemakai. Dan memang itu Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 1, ya, dimulai dari ayat 26 sampai ayat 28, manusia itu begitu dicipta, Bapak Ibu Saudaraku, dikasih tugas, ya, dikasih pekerjaan untuk mengelola, menguasai, dan memelihara. Begitu manusia diciptakan, diceritakan dalam pasal 1 ayat 26 sampai ayat 28, dikatakan di sana, manusia itu akan mengusahai, bahkan menguasai, menaklukkan ikan-ikan yang ada di laut atau di dalam air, dan juga ciptaan lainnya. Maka Bapak Ibu Saudaraku, terlihat di sana bagaimana Allah mendapat tugas, bagaimana Allah memberikan tugas kepada manusia untuk menjadi mitra, menjadi mandataris Allah di muka bumi ini, untuk memelihara dan menguasai dan mengelola bumi ini. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, sekarang banyak orang justru bukan manusia yang menguasai ciptaan lainnya, tapi justru apa? Ciptaan lainnya yang menguasai manusia. Dan inilah kejatuhan itu, kita lihat kejatuhan manusia ke dalam dosa, ketika justru yang dikatakan dalam kitab Kejadian, ular atau iblis itu yang berkata-kata kepada manusia pertama atau kepada Hawa, justru menguasai manusia itu, justru yang didengar. Maka Bapak Ibu Saudaraku, seharusnya manusialah yang berkuasa atas ciptaan yang lainnya, karena manusia dikasih menjadi mandataris Allah, menjadi wakil Allah, menjadi mitra Allah. Makanya semua diserahkan kepada manusia oleh Tuhan untuk memberikan nama, karena secara teologi dalam bahasa Ibrani-nya, memberikan nama itu berarti si pemberi itu berkuasa kepada yang diberi nama itu. Maka manusia yang harus sebenarnya menguasainya, dan yang lain itu tunduk kepada manusia. Dan di sana sebagai mandataris Allah, manusia harus sadar bahwa harus ada pemeliharaan yang sungguh untuk kelestarian dan keberlangsungan hidup dari segala ciptaan lainnya. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, lewat firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini, kita diberikan panggilan untuk memelihara alam. Kita diberikan panggilan untuk memelihara alam. Jadi jangan heran kalau kita sering mendengar ada bencana alam. Pertanyaan sekarang, masihkah manusia mengingat tugasnya, atau manusia sudah terlalu serakah terhadap alam ini, terlalu mengeksploitasi alam ini dengan sesuka hatinya? Masih sadarkah manusia akan tugas dan tanggung jawabnya untuk menjaga ekosistem di bumi ini? Coba Bapak Ibu Saudaraku, isu tentang keutuhan ciptaan selalu kita dengar. Isu tentang kehancuran alam, Bapak Ibu Saudaraku, sering kita dengar saat ini. Karena memang manusia sering tidak peduli dengan alam sekitarnya, tentang bumi ini. Walaupun ada orang berkata, ya kalau terjadi bencana itu pertanda bumi ini sudah tua katanya. Oh, Bapak Ibu Saudaraku, tidak itu menjadi alasan. Tapi perlu dipertanyakan, bagaimanakah panggilan itu disadari oleh manusia? Bagaimanakah manusia itu sekarang mengelola alam ciptaan ini? Terlalu serakahkah? Terlalu tamakkah kita? Tidak peduli lagi dengan pemeliharaan ini? Tidak peduli lagi kita dengan ekosistem?
baru-baru ini Bapak Ibu Saudaraku sering kita melihat ya, karena katanya ya ini dipelesetkan, kalau manusia sekarang di karantina, dikurung, maka ada kesempatan bagi binatang-binatang liar bermunculan katanya. Ya, karena ketika manusia tidak dikarantina, semuanya dihancurkan ya. Artinya sesuka hatinya melakukan eksploitasi, ya menghancurkan dunianya binatang liar itu. Tapi begitu manusia dikarantina, akhirnya apa yang terjadi? Binatang-binatang masuk ke kota. Dan yang tidak pernah terlihat bisa terjadi. Ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan saya yakin kerusakan lingkungan itu hingga saat ini semakin parah. Coba tidak isu lagi di Indonesia sendiri, boleh kita lihat itu, kita berada di pesawat, ya kalau kita dari pinggir jalan seolah-olah semuanya hijau, seolah semuanya tertata dengan baik. Tapi kalau kita sudah di pesawat, kita lihat bahwa di tengah itu rupanya sudah gundul, ya. Ada banyak kecerobohan yang dilakukan. Karena itu sangat relevan firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita supaya kita benar-benar menyadari kehadiran kita di muka bumi ini sebagai mandataris Allah untuk mengelola, memanage dan juga ya memelihara ciptaan yang Tuhan percayakan untuk boleh kita tempati. Karena itu jangan rusak tempat tinggalmu, jangan rusak lingkunganmu, karena pasti itu berdampak kepada orang yang diam dan tinggal di sana. Kitalah yang tinggal di muka bumi ini, kitalah yang tinggal di atas tanah ini. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, tugas kitalah harus mengelolanya. Memang seolah-olah ini undang-undang agraria ini bagi orang Israel, ya, bagaimana soal pertanahan itu, seolah-olah itu yang terjadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Dan betapa indahnya kalau misalnya itu boleh terlaksana, kalau itu boleh dilakukan dengan sempurna, karena pasti ya tidak ada yang tamak, tidak ada lagi yang serakah, karena toh ya hanya sebagai pengguna dan ada batasan waktu untuk dapat menggunakannya. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku, terjadi di sana keadilan Allah yang memperhatikan dan peduli dengan kita semuanya. Karena itu ingat, tanah itu adalah milik Tuhan, maka pertanggungjawaban kita adalah kepada Tuhan. Jangan sampai kita bertanya-tanya ketika kita tidak nyaman lagi di atas bumi ini, ketika kita tidak lagi menikmati indahnya panorama ciptaan Tuhan ini, ketika kita tidak merasakan segarnya dan sejuknya lagi alam dan tiupan angin. Ini Bapak Ibu Saudaraku. Karena itu panggilan untuk memelihara alam terus mari kita dengungkan. Dan ingatlah, kalau tahun Jobel diperdengarkan adalah tahun pembebasan, maka lebih lagi saat ini kita boleh menikmati pembebasan dan kelepasan dari dosa yang oleh Yesus Kristus melepaskan kita dari belenggu-belenggu itu, sehingga mempermaklumkan pendamaian, mempermaklumkan kebebasan di dalam Yesus Kristus itu nyata, karena kita sudah dibebaskan dan dilepaskan dari kuasa dosa yang membelenggu kita. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sekali lagi hiduplah dengan memelihara alam ini dan tetaplah menjaga kelestariannya supaya itu terus memberikan kenyamanan dan berkat bagi kita. Amin. Firman-Mu berkatilah. Firman-Mu berkatilah. Bersama
pujianku di malam Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Allah pada saat ini di dalam kami sudah mendengarkan firman-Mu, karena sapaan firman-Mu mengingatkan kami bahwa kami adalah mitra Allah, bahwa kami adalah mandataris Allah di dalam mengelola dan memelihara bumi yang Tuhan ciptakan ini. Tugas dan panggilan kami dalam memelihara bumi ini adalah tugas yang harus kami lakukan sepanjang perjalanan kehidupan kami. Karena keutuhan ciptaan Tuhan harus terjamin adanya. Dan kami boleh diingatkan untuk boleh terus hidup dalam berkeadilan dan boleh mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami. Lewat keadilan untuk boleh memelihara kehidupan mereka, untuk boleh memikirkan makanan dan minuman sesama kami. Lewat tahun Sabat dan juga tahun Jobel. Tuhan Yesus yang baik, kepedulian kami menjadi sesuatu panggilan yang indah bagi kami pada saat ini. Kami diingatkan oleh firman-Mu untuk tidak tamak, untuk tidak serakah, untuk tidak menjadi perusak alam ciptaan-Mu. Tapi kami terus senantiasa boleh melestarikan lingkungan, melestarikan alam, melestarikan ciptaan Tuhan. Karena bukan hanya untuk diri kami, tapi untuk generasi-generasi berikutnya. Itu semuanya harus menikmati ciptaan Tuhan, supaya kami boleh melihat, supaya generasi kami juga boleh merasakan, boleh mengerti, boleh tahu bahwa Tuhanlah yang harus dimuliakan, sebab Engkaulah pencipta dan pemilik segalanya. Ya Allah, firman-Mu biarlah terus berkata-kata kepada kami, biarpun kami pada saat ini telah selesai mendengarkan firman-Mu, tapi Roh Kudus-Mu akan terus bernyala-nyala untuk memberikan pemahaman kepada kami, untuk boleh memberikan pengertian kepada kami, supaya kami boleh sadar akan tugas dan panggilan kami menjaga dan memelihara ciptaan Tuhan. Inilah doa dan sukacita kami yang kami naikkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.